Kisah ini menceritakan perkawinan Prabu Asrama, Raja Malawa keturunan Prabu Oya dengan Dewi Pasupati, putri sulung Prabu Basukesti, serta perkawinan Bambang Manukara putra Resi Manunbawa dengan Dewi Basutari. Bambang Manukara lalu diangkat pula sebagai punggawa kerajaan Wirata. Prabu Basukesti di kerajaan Wirata dihadap putranya, yaitu Raden Basutara yang telah tumbuh remaja, serta Pati Jayaloka, Empu Purbageni, Arya Sriati, dan para punggawa lainnya. Mereka sedang membicarakan hilangnya Dewi Basutari, putri kedua sang Prabu. Anehnya, tidak seorang pun penghuni istana mengetahui kemana perginya Dewi Basutari, seolah-olah ia lenyap bagaikan diculik makhluk halus. Pada saat itulah datang tamu dari kerajaan Malawa di tanah seberang, yaitu Begawan Surata bersama putranya yang bernama Prabu Asrama. Prabu Basukesti menyambut kedatangan mereka dengan penuh keakraban, mengingat dulu ia pernah membantu perjuangan Begawan Surata demi mendapatkan haknya atas kerajaan Malawa. Kini Begawan Surata telah menjadi Brahmana dan menyerahkan tahta kepada putranya yang bergelar Prabu Asrama tersebut. Begawan Surata tidak pernah melupakan jasa Prabu Basukesti terhadap dirinya dulu. Sebagai sesama keturunan Batara Wisnu, ia ingin sekali berbesan dengan Prabu Basukesti, yaitu melalui pernikahan antara Prabu Asrama dengan Dewi Basupati, putri sulung kerajaan Wirata. Prabu Basukesti sebenarnya setuju apabila putri sulungnya itu menjadi menantu Begawan Surata. Akan tetapi saat ini putri keduanya, yaitu Dewi Basutari, sedang menghilang dan belum diketahui keberadaannya. Untuk itu, Prabu Basukesti hanya dapat menerima pinangan Begawan Surata, namun belum dapat memutuskan kapan tanggal pernikahannya. Begawan Surata dapat memaklumi permasalahan Prabu Basukesti. Ia pun menyarankan agar putranya ikut membantu mencari hilangnya Dewi Basutari. Prabu Asrama menyanggupi permintaan sang ayah dan bersiap hendak berangkat. Prabu Basukesti berterima kasih dan menawarkan perjamuan kepada mereka. Namun Prabu Asrama menolak secara halus dan memilih mohon pamit berangkat saat itu juga. Prabu Basukesti lalu membubarkan pertemuan dan masuk ke dalam kedaton bersama Begawan Surata, di mana kedua permaisuri, yaitu Dewi Pancawati dan Dewi Sugandi, telah menunggu di gapura. Prabu Asrama telah berangkat memimpin pasukan Malawa untuk mencari hilangnya Dewi Basutari. Ikut bergabung bersama mereka Patih Jayaloka dan Arya Sriati beserta sejumlah prajurit Wirata. Sementara itu, tersebutlah pemimpin para Gandarwa penghuni hutan Suroteleng yang bernama Gandarwa Janjatma. Dialah sebenarnya yang telah menculik Dewi Basutari untuk dijadikan istri. Akan tetapi, sampai hari ini Dewi Basutari masih juga tidak mau melayani keinginannya. Gandarwa Janjatma pun meminta bantuan adik-adiknya, yaitu Gandarwi Parupu dan Gandarwi Prawi, supaya membujuk Dewi Basutari. Namun, kedua Gandarwa perempuan itu juga tidak mampu membuat Dewi Basutari menerima cinta kakak mereka. Gandarwa Janjatma yang kehilangan kesabaran lalu mengubah wujud Dewi Basutari menjadi sebentuk arca batu. Pada saat itulah datang seorang prajurit Gandarwa yang melaporkan
bahwa telah muncul pasukan gabungan dari Malawa dan Wirata yang menggeledah hutan Suro Teleng untuk mencari Dewi Basudari. Gandarwa Janjatma sangat marah dan segera memimpin pasukannya untuk memukul mundur pasukan tersebut. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan gabungan Malawa dan Wirata yang terdiri dari para manusia melawan pasukan Gandarwa yang terdiri dari para makhluk halus tersebut. Dalam pertempuran itu, pihak Gandarwa terdesak, namun mereka mampu menghilang lenyap dari pandangan Prabu Asrama dan pasukannya. Setelah pertempuran berakhir, Arya Sriati mohon pamit memisahkan diri dari induk pasukan untuk pergi ke Gunung Saptaarga meminta petunjuk ayahnya, yaitu Resi Manumanasa. Arya Sriati telah sampai di Gunung Saptaarga bersamaan dengan Resi Manunbawa pamannya yang datang dari desa Gandara untuk mengunjungi Resi Manumanasa. Jika Arya Sriati melaporkan tentang hilangnya Dewi Basudari, maka Resi Manunbawa menceritakan tentang kepergian Bambang Manungkara putra bungsunya. Resi Manunbawa bercerita bahwa sebelum pergi, Bambang Manungkara pernah mengeluh hanya dirinya saja keturunan Prabu Parikenan yang belum menikah, karena kakaknya, yaitu Bambang Manireya, serta sepupunya, yaitu Resi Satrugem, Arya Sriati, Resi Manumadewa, Resi Dapara, dan yang lain, semuanya telah berumah tangga. Resi Manunbawa menduga Bambang Manungkara pergi meninggalkan desa Gandara adalah untuk bertapa, supaya bisa menemukan siapa wanita yang tepat menjadi jodohnya. Resi Manumanasa pun mengheningkan cipta setelah menerima kedua laporan tersebut. Petunjuk dewata yang didapatkannya ialah bahwa hilangnya Bambang Manungkara dari Gandara dan Dewi Basudari dari Wirata sebenarnya saling berkaitan. Resi Manumanasa meramalkan bahwa mereka berdua kelak akan menjadi suami istri, sehingga hanya Bambang Manungkara saja yang dapat menemukan hilangnya Dewi Basudari. Untuk itu, Resi Manumanasa menyarankan kepada Arya Sriati, jika ingin menemukan Dewi Basudari, maka terlebih dahulu harus bisa menemukan di mana Bambang Manungkara bertapa. Resi Manumanasa lalu memberikan petunjuk kepada kedua putranya itu agar berjalan ke arah timur, karena di sanalah ia akan bertemu Bambang Manungkara. Arya Sriati pun mohon pamit meninggalkan Gunung Saptaarga. Arya Sriati yang berjalan ke arah timur akhirnya sampai di hutan Kumbara dan bertemu Bambang Manungkara yang sedang bertapa. Ia pun membangunkan adik sepupunya itu dan menceritakan tentang ramalan Resi Manumanasa bahwa jodoh Bambang Manungkara adalah Dewi Basudari, putri kedua Prabu Pasukesti. Bambang Manungkara sangat senang mendengar pesan yang dibawa kakak sepupunya itu. Ia lalu berangkat mencari Dewi Basudari sendirian, sedangkan Arya Sriati kembali ke Gunung Saptaarga untuk melapor kepada Resi Manumanasa dan Resi Manunbawa. Perjalanan Bambang Manungkara akhirnya sampai di hutan Randu Alas. Di sana ia bertemu kedua Gandarwa wanita adik Gandarwa Janjatma, yaitu Gandarwi Prawi dan Gandarwi Parubu. Kedua Gandarwi itu tertarik melihat ketampanan Bambang Manungkara, dan mereka pun bertengkar memperebutkannya. Bambang Manungkara melerai keduanya dengan kata-kata manis,
dan berhasil menenangkan mereka. Pada saat itulah Gandarwa Janjatma datang dan melihat bagaimana kepandaian Bambang Manungkara merayu kedua adiknya hingga mereka berhenti bertengkar. Ia pun tertarik dan minta tolong kepada pemuda itu bagaimana caranya memikat perasaan perempuan yang disukainya, yaitu Dewi Basudari. Bambang Manungkara bersedia mengajari Gandarwa Janjatma asalkan diberi bayaran yang pantas. Gandarwa Janjatma pun menyerahkan pusakanya yang bernama minyak manihara, yang jika diusapkan kepada seseorang, maka orang itu akan berubah menjadi Arjabatu. Bambang Manungkara menerimanya, tetapi dianggap masih kurang. Gandarwa Janjatma lalu menyerahkan minyak muksala untuk mengembalikan Arjabatu tadi menjadi manusia. Bambang Manungkara menerimanya dan menganggap itu pun masih kurang. Gandarwa Janjatma lalu menyerahkan Agar Bayura yang berkhasiat bisa menampakkan tempat tinggal makhluk halus. Lagi-lagi Bambang Manungkara mengaku masih kurang. Gandarwa Janjatma yang semakin bernafsu lantas menyerahkan pusaka kantong Arumba untuk mengantongi segala benda. Bambang Manungkara tetap saja menjawab masih kurang. Maka Gandarwa Janjatma pun menyerahkan pusaka terakhirnya, yaitu Sela Marti Jiwa yang berbentuk batu untuk mengalahkan makhluk halus. Begitu menerima pusaka yang terakhir tersebut, Bambang Manungkara langsung memukulkannya di kepala Gandarwa Janjatma. Seketika Gandarwa Janjatma roboh dan ia bertanya mengapa dirinya dipukul. Bambang Manungkara pun menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan kerajaan Wirata yang ditugasi mencari Dewi Basudari. Gandarwa Janjatma marah merasa dihianati. Ia berusaha bangkit untuk melawan, namun Bambang Manungkara segera mengusapnya dengan minyak manihara hingga membuat Gandarwa itu berubah menjadi Arjabatu. Gandarwi Prawi dan Gandarwi Parupu marah melihat kakak mereka ditipu. Keduanya pun menyerang Bambang Manungkara. Namun Bambang Manungkara menakut-nakuti kedua Gandarwi itu dengan Sela Martu Jiwa, membuat keduanya gentar dan melarikan diri. Setelah keadaan aman, Bambang Manungkara berusaha mencari di mana Dewi Basudari disembunyikan. Ia lalu memukuli pepohonan di sekitar situ dengan menggunakan Agar Bayura. Seketika terlihatlah Arjabatu berwujud putri raja yang disembunyikan di dalam sebatang pohon. Bambang Manungkara yakin kalau Arjabatu tersebut adalah perwujudan Dewi Basudari yang diubah oleh Gandarwa Janjatma menggunakan minyak manihara. Bambang Manungkara lalu mengusap Arjabatu itu menggunakan minyak muksala, sehingga Dewi Basudari pun berubah kembali ke wujud manusia. Dewi Basudari sangat berterima kasih atas bantuan Bambang Manungkara yang telah membebaskannya dari pengaruh sihir Gandarwa Janjatma. Ia pun semakin senang setelah mengetahui bahwa pahlawan penolongnya ini ternyata masih kerabat sendiri, yaitu putra kedua Resi Manunbawa dari desa Gandara. Bambang Manungkara lalu memasukkan patung penjelmaan Gandarwa Janjatma ke dalam kantong Arumba, kemudian mengajak Dewi Basudari meninggalkan hutan Randu Alas kembali ke kerajaan Wirata. Di tengah perjalanan, Bambang Manungkara dan Dewi Basudari bertemu pasukan gabungan Wirata dan Malawa. Patih Jayaloka yang mengenali Dewi Basudari segera memberitahu Prabu Asrama. Tanpa banyak bertanya, Prabu Asrama langsung menyerang Bambang Manungkara.
karena mengira pemuda itu adalah pelaku penculikan terhadap Dewi Basudari. Bambang Manungkara pun melawan untuk membela diri, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Pada saat itulah datang Arya Sriati bersama Resi Manonpawa dan langsung melerai mereka. Arya Sriati menjelaskan bahwa Bambang Manungkara adalah adik sepupunya dan bukan penculik Dewi Basudari. Dewi Basudari juga ikut membenarkan apa yang disampaikan Arya Sriati, bahwa yang menculik dirinya adalah Gandharwa Janjatma yang saat ini telah berubah menjadi patung. Prabu Asrama merasa malu dan segera meminta maaf atas kesalahpahaman tadi. Bambang Manungkara pun memaafkan Raja Malawa tersebut. Bersama-sama mereka lalu berangkat menuju kerajaan Wirata. Prabu Basukesti dan Begawan Surata di kerajaan Wirata sangat senang melihat Dewi Basudari telah ditemukan dalam keadaan selamat. Ia pun bertanya kepada Bambang Manungkara, siapa pelaku penculikan putrinya. Bambang Manungkara lalu membuka kantong arumba dan mengeluarkan patung penjelmaan Gandharwa Janjatma. Prabu Basukesti semakin penasaran dan meminta Bambang Manungkara supaya mengembalikannya ke wujud semula. Bambang Manungkara segera mengoleskan minyak muksala kepada patung tersebut. Seketika patung itu berubah kembali menjadi Gandharwa Janjatma. Melihat keberadaan Bambang Manungkara, Gandharwa Janjatma langsung mengamuk dan menyerangnya. Resi Manonpawa segera turun tangan membantu putranya. Ia pun mengerahkan Aji Danurdara, membuat Gandharwa Janjatma merasa lemas dan jatuh terkulai di tanah. Gandharwa Janjatma mohon ampun kepada Prabu Basukesti atas segala kesalahannya menculik Dewi Basudari. Prabu Basukesti pun mengampuninya, dengan syarat Gandharwa Janjatma harus pergi sejauh-jauhnya dari wilayah kerajaan Wirata. Gandharwa Janjatma menurut. Ia pun undur diri meninggalkan tempat itu. Dengan ditemukannya Dewi Basudari, maka permasalahan di kerajaan Wirata telah terselesaikan. Sesuai janjinya, Prabu Basukesti segera menyelenggarakan upacara pernikahan putri sulungnya, yaitu Dewi Basuwati dengan Prabu Asrama, putra Begawan Surata. Beberapa bulan kemudian, Prabu Basukesti menikahkan pula Dewi Basudari dengan pahlawan penolongnya, yaitu Bambang Manungkara. Selain itu, Bambang Manungkara juga diangkat menjadi punggawa kerajaan Wirata, bergelar Arya Manungkara. Prabu Basukesti di kerajaan Wirata dihadap Raden Basutara, putra mahkota, Patih Jayaloka, Empu Purbageni, Arya Sriati, dan Arya Manungkara. Mereka sedang membicarakan mimpi Prabu Basukesti bahwa Raden Basutara hendaknya dijodohkan dengan Dewi Ratnadi, putri Resi Arta itu dari Padepokan Andong Sari. Patih Jayaloka dan yang lain menyetujui apabila Prabu Basukesti mewujudkan mimpinya, karena ini bisa menjadi sarana mendekatkan antar sesama keturunan Batara Wisnu. Prabu Basukesti adalah putra Prabu Basupati, putra Prabu Basurata, putra Batara Wisnu. Sementara itu, Resi Arta itu adalah putra Prabu Sriwahana, yang merupakan putra Prabu Sri Mahawan, putra Prabu Sri Mahapunggung, putra Batara Wisnu. Raden Basutara mematuhi kehendak sang ayah jika dirinya harus menikah dengan Dewi Ratnadi, putri Resi Arta itu. Maka
Prabu Basukesti pun mengutus Arya Manungkara untuk mendampingi Raden Basutara menyampaikan pinangan ke Padepokan Andong Sari. Setelah dirasa cukup, Prabu Basukesti lalu membubarkan pertemuan dan masuk ke dalam kedaton, di mana kedua permaisuri, yaitu Dewi Pancawati dan Dewi Sukandi, telah menunggu di Gapura. Sementara itu, Resti Arta itu di Padepokan Andong Sari sedang dikunjungi adik-adiknya, yaitu Resi Edudharma dari Andong Gading dan Resi Dharma Hanara dari Andong Pangukir, serta sepupu mereka, yaitu Resi Sakra dari Andong Dadapan. Mereka sedang membicarakan hilangnya Dewi Retnadi, di mana Resi Arta itu sama sekali tidak mendapatkan petunjuk tentang keberadaan putrinya tersebut. Pada saat itulah datang Raden Basutara bersama Arya Manungkara menyampaikan pinangan untuk Dewi Retnadi. Resi Arta itu merasa gembira atas lamaran tersebut, namun ia tidak dapat memberikan jawaban karena Dewi Retnadi saat ini telah hilang dari padepokan. Mendengar calon istrinya menghilang, Raden Basutara pun menyanggupi untuk membantu mencari. Ia segera mengajak rombongan mohon pamit meninggalkan padepokan tersebut. Dalam perjalanan mencari keberadaan Dewi Retnadi, rombongan Raden Basutara bertemu sejumlah prajurit raksasa dari kerajaan Medang Kamolan. Pemimpin rombongan itu bernama Ditya Margana yang bertanya kemana arah jalan menuju Gunung Saptaharga. Arya Manungkara curiga mengapa para raksasa itu mencari Gunung Saptaharga. Jangan-jangan mereka hendak menyerang Resi Manumanasa dan Resi Satrugem. Ia pun menanyai para raksasa itu, namun para raksasa justru marah dan menyerang Arya Manungkara. Maka terjadilah pertempuran di antara mereka. Banyak para prajurit raksasa yang tewas di tangan Arya Manungkara dan Raden Basutara. Ditya Margana akhirnya tertangkap oleh Arya Manungkara dan dipaksa menyebutkan alasannya menuju Gunung Saptaharga. Raksasa itu menjawab bahwa ia diutus rajanya, yaitu Prabu Daneswara, untuk meminta ilmu pengasihan dari Resi Manumanasa. Ilmu pengasihan tersebut akan digunakan untuk Dewi Retnadi yang saat ini disekap oleh Prabu Daneswara. Karena Ditya Margana telah berterus terang, Arya Manungkara pun melepaskannya. Kini jelas sudah kalau Dewi Retnadi menghilang dari padepokan adalah karena diculik Prabu Daneswara. Raden Basutara pun mengajak Arya Manungkara untuk segera mempersiapkan pasukan menggempur kerajaan Medang Kamolan. Akan tetapi Arya Manungkara tidak setuju. Ia mengusulkan sebaiknya Raden Basutara meminta petunjuk kepada Resi Manumanasa saja tentang bagaimana caranya membebaskan Dewi Retnadi tanpa harus menimbulkan banyak korban. Karena jika Raden Basutara langsung menyerang kerajaan Medang Kamolan dengan membawa banyak prajurit, bisa-bisa Prabu Daneswara menjadikan Dewi Retnadi sebagai sandera. Tentunya ini akan sangat berbahaya. Raden Basutara setuju. Mereka lalu bersama-sama berangkat menuju Gunung Saptaharga. Sesampainya di padepokan Rahtau di puncak Gunung Saptaharga, Raden Basutara dan Arya Manungkara disambut ramah oleh Resi Manumanasa bersama Resi Satrugem. Raden Basutara segera menyampaikan permohonannya untuk dibantu membebaskan Dewi Retnadi, putri Resi Arta itu dari Andong Sari, yang kini disekap Prabu Daneswara di kerajaan Medang Kamolan.
Resi Manumanasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi Raden Basudara. Ia pun memerintahkan Resi Satrugem untuk membantu Raden Basudara menyusup ke istana Medang Kamolan, sedangkan Arya Manungkara sebaiknya kembali ke Padepokan Andongsari dan mempersiapkan pasukan di sana. Resi Satrugem mematuhi perintah sang ayah. Ia lalu berangkat menemani Raden Basudara menuju kerajaan Medang Kamolan. Sementara itu, Arya Manungkara mohon pamit kembali ke Andongsari dengan membawa pasukan Wirata untuk menghadapi serangan balasan dari pihak Medang Kamolan. Raden Basudara dan Resi Satrugem telah sampai di kerajaan Medang Kamolan. Resi Satrugem mengerahkan Aji Panglimonan sambil memegang tangan Raden Basudara, sehingga wujud mereka berdua menjadi tidak terlihat. Keduanya lalu masuk ke dalam istana dan mengintai pembicaraan Prabu Daneswara dan Patih Citradana. Dalam pembicaraan itu, Prabu Daneswara mengutarakan kekesalannya karena sampai saat ini Dewi Retnadi belum juga menerima cintanya. Untuk itu, ia terpaksa mengirim Ditya Margana ke Gunung Sabta-arga supaya meminta ilmu pengasihan kepada Resi Manumanasa, seorang pendeta yang sangat terkenal. Akan tetapi, sampai sekarang Ditya Margana belum juga kembali. Setelah menguping pembicaraan tersebut, Resi Satrugem mengajak Raden Basudara menyusup ke dalam kaputren tempat Dewi Retnadi disembunyikan. Sesampainya di sana, Resi Satrugem segera melumpuhkan para penjaga, sedangkan Raden Basudara masuk menemui Dewi Retnadi dan mengajaknya pergi meninggalkan istana Medang Kamolan. Tidak lama kemudian, Prabu Daneswara datang pula ke kaputren dan ia terkejut melihat para penjaga dalam keadaan pingsan, sedangkan Dewi Retnadi telah lenyap pula. Ia sangat marah dan segera mengajak Patih Citradana untuk mengejar para penyusup tersebut. Raden Basudara dan Resi Satrugem telah sampai di Padepokan Andongsari untuk mengembalikan Dewi Retnadi. Resi Arta itu sangat gembira dan menetapkan Raden Basudara sebagai calon suami untuk putrinya itu. Tidak lama kemudian, Prabu Daneswara dan Patih Citradana datang membawa pasukan Medang Kamolan untuk menggempur Padepokan Andongsari dan merebut Dewi Retnadi. Arya Manungkara yang sudah bersiaga dengan para prajurit Wirata segera maju menghadapi serangan tersebut. Pertempuran sengit pun terjadi. Arya Manungkara yang bersenjatakan minyak manihara dengan cekatan mengubah banyak prajurit Medang Kamolan menjadi patung batu. Prabu Daneswara dan Patih Citradana terjun ke medan pertempuran, namun keduanya tewas di tangan Resi Satrugem yang bersenjatakan panah Saradibya. Prabu Basukesti di kerajaan Wirata menyambut gembira keberhasilan Raden Basudara dalam menemukan hilangnya Dewi Retnadi. Ia juga berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan oleh Resi Satrugem. Begitu pula kepada Arya Manungkara yang menjalankan tugasnya dengan baik. Maka pada hari yang ditentukan, diselenggarakanlah upacara pernikahan antara Raden Basudara dan Dewi Retnadi yang dihadiri pula oleh Resi Arta Etu, Resi Etu Dharma, Resi Dharma Hanara, dan Resi Sakra. Setelah Prabu Daneswara tewas, kerajaan Medang Kamolan kini kosong, tidak memiliki raja. Kerajaan tersebut
pada zaman dulu dipimpin oleh Sri Maharaja Purwacandra Jingkaradewa yang dikalahkan oleh Brahmanawisaka dari tanah Hindustan. Brahmanawisaka kemudian menjadi raja bergelar Sri Maharaja Wisaka. Setelah Sri Maharaja Wisaka kembali ke tanah Hindustan, tanah Medang Kamolan diwarisi oleh muridnya, yaitu Prabu Sriwahana, yang juga keturunan Batara Wisnu. Prabu Sriwahana meninggal dunia saat putra-putranya masih kecil. Kerajaan Medang Kamolan akhirnya menjadi kota mati karena tidak memiliki raja, hingga akhirnya dibangun kembali oleh Prabu Daneswara tersebut. Kini Prabu Daneswara telah tewas. Prabu Pasukesti merasa sangat pantas apabila kerajaan Medang Kamolan dipimpin oleh putra tertua Prabu Sriwahana, yaitu Resi Artaetu. Maka pada hari yang dianggap baik, Prabu Pasukesti pun melantik Resi Artaetu sebagai Raja Medang Kamolan yang baru dengan bergelar Prabu Maheswara. Arya Manungkara juga diperintahkan untuk mengembalikan wujud para prajurit Medang Kamolan yang telah diubahnya menjadi patung batu. Arya Manungkara mematuhi perintah tersebut. Begitu kembali ke wujud manusia, para prajurit itu segera memohon ampun. Prabu Pasukesti pun memerintahkan mereka untuk bersumpah setia mengabdi kepada Prabu Maheswara. Para prajurit tersebut mematuhi dan sangat berterima kasih atas pengampunan yang diberikan. Prabu Pasukesti di kerajaan Wirata dihadap putra mahkota Raden Basutara beserta para menteri dan punggawa, antara lain Patih Jayaloka, Empu Purbageni, Arya Sriati, dan Arya Manungkara. Mereka membahas rencana pernikahan Raden Basutara yang kedua setelah ditinggal mati istrinya, yaitu Dewi Retnadi. Dewi Retnadi telah meninggal dunia ketika melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Basuketi. Kini Prabu Pasukesti telah meminang sepupu Dewi Retnadi sebagai calon istri Raden Basutara, yaitu Dewi Wastu, putri Resi Etudharma dari Padepokan Andong Sari. Adapun Padepokan Andong Sari dulunya adalah tempat tinggal Resi Artaetu, ayah mendiang Dewi Retnadi. Setelah Resi Artaetu menjadi raja di Medang Kamolan bergelar Prabu Maheswara, Padepokan Andong Sari pun ditempati oleh adiknya, yaitu Resi Etudharma tersebut. Resi Etudharma pun telah membalas lamaran Prabu Pasukesti yang pada intinya ia setuju apabila putrinya menjadi istri Raden Basutara. Maka pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah rombongan pengantin pria menuju ke Padepokan Andong Sari. Upacara pernikahan antara Raden Basutara dan Dewi Wastu digelar sederhana. Selain Resi Etudharma selaku tuan rumah, hadir pula dalam acara itu Prabu Maheswara, Resi Dharmahanara, dan juga Resi Sakra. Sebulan kemudian, Prabu Pasukesti berkunjung ke Padepokan Andong Sari untuk memboyong putra dan menantunya ke istana. Yang ikut mendampingi dirinya adalah Patih Jayaloka dan Arya Manungkara. Resi Etudharma menyambut kedatangan besannya dengan ramah. Setelah dirasa cukup, berangkatlah rombongan pengantin menuju ke kerajaan Wirata. Adik pengantin putri yang bernama Bambang Wasita ikut serta karena ia ingin mengabdi di istana. Prabu Pasukesti berkenan menerimanya sebagai punggawa dengan bergelar Arya Wasita.
Ketika rombongan pengantin baru tersebut sampai di desa Granting, tiba-tiba muncul sekelompok raksasa menghadang mereka. Pemimpin kawanan tersebut berwujud raksasa hijau bernama Ditya Hinu yang mengaku putra dari Resi Daksotama, seorang pendeta raksasa di Gunung Kapanapanta. Adapun Resi Daksotama adalah putra Prabu Pratipaksa dari kerajaan Tiswa di tanah seberang. Prabu Pratipaksa ini masih keturunan dewa, yaitu putra Batara Yaksaka atau cucu Batara Kuwera. Ditya Hinu sengaja menghadang rombongan Prabu Basukesti untuk menguji kesaktiannya. Raksasa hijau itu bercerita bahwa di sekitar Gunung Kapanapanta tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya dalam adu kekuatan. Ia kemudian mendengar berita bahwa kerajaan Wirata dipimpin seorang raja yang memiliki kesaktian tinggi bernama Prabu Basukesti. Maka ia pun bermaksud datang ke Wirata untuk menantang Prabu Basukesti adu kekuatan. Namun karena menurut kabar Prabu Basukesti sedang berada di Padepokan Andong Sari untuk menjemput putra dan menantu barunya, maka Ditya Hinu dan kawan-kawan pun memutuskan untuk menunggu di desa Granting. Prabu Basukesti bertanya, apa sebenarnya tujuan Ditya Hinu menantang banyak orang untuk adu kekuatan? Apakah ia ingin memangsa mereka? Ditya Hinu menjawab bahwa itu tidak benar. Menurutnya, bangsa raksasa terdiri atas 5 golongan, yaitu raksasa hijau, putih, kuning, merah, dan hitam. Golongan raksasa hijau seperti Ditya Hinu tidak memangsa manusia, begitu pula kaum raksasa putih. Sementara itu, golongan raksasa kuning meskipun tidak memangsa manusia, tetapi mereka suka mengganggu dan berbuat jahil. Adapun yang jahat dan suka memangsa manusia adalah golongan raksasa merah dan hitam. Itulah sebabnya dahulu kala Batara Wisnu pernah menitis kepada cucunya yang berwujud raksasa hitam bernama Resi Wisnungkara. Tujuannya ialah Batara Wisnu ingin mengajarkan kebaikan kepada golongan raksasa merah dan hitam supaya mereka tidak menjadi sampah dunia. Prabu Basukesti menerima penjelasan Ditya Hinu. Ia pun memerintahkan para punggawanya untuk bertanding adu kekuatan melawan raksasa hijau tersebut. Yang maju pertama adalah Gajah Bajradenta, bekas pengikut Prabu Daneswara di kerajaan Medang Kamulan dulu. Setelah adu kekuatan beberapa jurus, Gajah Bajradenta tewas di tangan Ditya Hinu. Prabu Basukesti lalu memerintahkan Ditya Margana yang juga bekas pengikut Prabu Daneswara untuk maju menghadapi Ditya Hinu. Keduanya bertarung seru dan berakhir pula dengan kematian Ditya Margana. Melihat sang pemimpin tewas, para prajurit raksasa Wirata pun maju mengeroyok Ditya Hinu. Namun justru mereka sendiri yang jatuh berguguran menghadapi kekuatan raksasa hijau tersebut. Ditya Hinu sangat senang karena bisa mengalahkan pasukan raksasa kerajaan Wirata. Dengan sikap sombong, ia pun menantang Prabu Basukesti bertarung. Prabu Basukesti lalu melirik dan berkedip ke arah Arya Manungkara. Sang menantu paham dan segera mempersiapkan pusakanya, yaitu minyak manihara. Prabu Basukesti lalu maju menghadapi Ditya Hinu. Sebelum bertanding, ia berkata bahwa dirinya sudah tua, sehingga jika nanti ia kelelahan dan mundur,
maka Arya Manungkara yang akan maju melanjutkan pertarungan. Dityahinu mengangguk setuju. Prabu Basukesti pun maju menghadapi raksasa hijau tersebut. Pertarungan pun terjadi. Meskipun sudah tua, namun Prabu Basukesti masih cukup lincah dan membuat kagum para prajurit yang melihatnya. Setelah belasan jurus, Raja Wirata itu melompat mundur, dan pada saat itulah Arya Manungkara menerjang secepat kilat, lalu mengoleskan minyak manihara ke tubuh Dityahinu. Seketika tubuh Dityahinu pun berubah menjadi arca batu akibat serangan mendadak tersebut. Melihat pemimpin mereka menjadi patung, para raksasa pengikut Dityahinu pun maju mengamuk menyerang Arya Manungkara. Patih Jayaloka dan Arya Wasita segera maju membantu menghadapi para raksasa tersebut. Pertempuran sengit pun terjadi. Hampir semua raksasa itu tewas atau menjadi patung. Satu-satunya yang selamat dan berhasil melarikan diri adalah Ditya Drestaka, sahabat Dityahinu. Setelah keadaan tenang kembali, Prabu Basukesti pun memerintahkan para prajurit untuk mengangkut patung raksasa penjelmaan Dityahinu tersebut menuju kerajaan Wirata sebagai pajangan di sana. Ditya Drestaka telah kembali ke Gunung Kapanapanta dan menghadap sang guru, yaitu Resi Daksotama. Ia bercerita bahwa Dityahinu telah kalah bertarung melawan Prabu Basukesti Raja Wirata. Sebenarnya Resi Daksotama sangat kesal terhadap ulah Dityahinu yang sering berbuat onar, suka menantang semua orang yang dijumpainya untuk adu kekuatan. Ia berharap semoga kekalahan ini bisa membuat putranya sadar bahwa di dunia ini masih banyak orang lain yang lebih kuat darinya. Ditya Drestaka kecewa, dan ia pun memanas-manasi gurunya agar turun tangan membalas dendam kepada pihak Wirata. Ia berkata bahwa Dityahinu sekarang sudah tewas dan mayatnya diubah menjadi patung batu untuk dijadikan tontonan di kerajaan Wirata. Resi Daksotama sangat terkejut mendengarnya. Ia pun termakan hasutan Ditya Drestaka dan kini menjadi sangat marah terhadap orang-orang Wirata. Resi Daksotama lalu mengeluarkan pusakanya yang berupa kalung mutiara bernama Huruf Mutrika. Setelah membaca mantra, dari pusaka tersebut keluar semacam tenung yang kemudian dikirim menuju kerajaan Wirata. Prabu Basukesti di kerajaan Wirata sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Akibat tenung yang dikirimkan Resi Daksotama, seketika terjadilah wabah penyakit melanda lingkungan istana. Banyak para prajurit yang jatuh dan meninggal dunia. Tidak terkecuali pula Prabu Basukesti dan Patih Jayaloka juga ikut sakit tertular wabah tersebut. Setelah dirawat beberapa hari, Prabu Basukesti dan Patih Jayaloka akhirnya meninggal dunia. Seisi istana sangat sedih, terutama Raden Basutara sang putra mahkota yang sangat berduka. Arya Manungkara yakin kalau wabah penyakit ini pasti ada hubungannya dengan Dityahinu. Lalu ia meminta izin kepada Raden Basutara untuk mengembalikan wujud Dityahinu seperti sedia kala, supaya bisa ditanyai. Raden Basutara mengizinkan. Arya Manungkara segera mengusapkan minyak moksala pada patung batu perwujudan Dityahinu tersebut. Seketika raksasa hijau itu pun kembali ke wujud asalnya. Ia melihat suasana mencekam sedang menyelubungi istana kerajaan Wirata, dan ia pun mengatakan
bahwa ini adalah akibat tenung yang dikirim ayahnya, yaitu Resi Daksotama. Merasa puas karena kekalahannya telah terbalas, Dityahinu pun melesat pergi secepat kilat meninggalkan kerajaan Wirata. Kini jelas sudah bahwa Prabu Pasukesti dan Patih Jayaloka telah meninggal dunia akibat perbuatan pengecut Resi Daksotama yang mengirim tenung. Ia pun memerintahkan Arya Manungkara, Arya Sriati, dan Arya Wasita untuk mempersiapkan pasukan sebanyak-banyaknya guna menyerbu Gunung Kapanapanta. Raden Basutara lalu berpamitan kepada istrinya, yaitu Dewi Wastu yang kini sedang hamil, bahwa ia akan pergi mengobrak-abrik Gunung Kapanapanta. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak mau menjadi Raja Wirata sebelum bisa mengalahkan Resi Daksotama. Sementara itu, Resi Daksotama di Gunung Kapanapanta sangat gembira melihat Dityahinu pulang dengan selamat. Kini ia merasa berdosa karena terlanjur percaya pada laporan Ditya Drestaka bahwa putranya itu telah tewas dan mayatnya diubah menjadi patung untuk dipertontonkan di istana kerajaan Wirata. Akibat laporan tersebut, dirinya telah mengirim tenung yang mengakibatkan Prabu Pasukesti dan Patih Jayaloka meninggal dunia. Ditya Drestaka datang melapor bahwa Raden Basutara dan pasukannya kini telah mengepung Gunung Kapanapanta, dan ia menjamin bahwa laporannya kali ini tidak mungkin salah. Dityahinu sangat marah mendengarnya dan meminta izin kepada sang ayah untuk menghadapi serangan tersebut. Resi Daksotama melarang dengan tegas. Ia tidak ingin peristiwa ini diperpanjang karena hanya akan menjatuhkan banyak korban. Ia tidak ingin penduduk di sekitar Gunung Kapanapanta yang tidak tahu apa-apa ikut tewas atau terluka jika perang ini benar-benar terjadi antara dirinya melawan Raden Basutara. Resi Daksotama pun menasehati Dityahinu agar tidak lagi mengumbar kesombongan karena terbukti putranya itu kalah melawan Arya Manungkara. Dityahinu pun menyadari kekeliruannya dan ia berjanji tidak akan lagi menantang orang lain adu kesaktian. Setelah putranya berjanji demikian, Resi Daksotama lalu mengheningkan cita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar Gunung Kapanapanta dihindarkan dari bencana peperangan. Doa Resi Daksotama dikabulkan. Seketika terjadilah perubahan besar pada Raden Basutara dan pasukannya. Tadinya mereka mengepung Gunung Kapanapanta, entah mengapa tiba-tiba saja kini berubah menjadi mengepung istana Wirata. Selagi Raden Basutara dan pasukannya terheran-heran mengapa tiba-tiba mereka mengepung istana sendiri, datanglah Resi Daksotama dan Dityahinu menyerahkan diri. Resi Daksotama meminta maaf kepada Raden Basutara karena telah mengirimkan tenung yang membuat Prabu Pasukesti dan beberapa lainnya meninggal dunia. Di hadapan para prajurit Wirata tersebut, Resi Daksotama menyatakan dirinya menyerah kalah kepada Raden Basutara. Resi Daksotama lalu menarik kembali tenung yang menyelubungi istana Wirata dan memasukkannya ke dalam kalung pusaka huruf mutrika. Sebagai tanda ketulusannya, ia pun menyerahkan huruf mutrika kepada Raden Basutara. Sebenarnya Raden Basutara sangat marah dan ingin menghukum mati Resi Daksotama. Akan tetapi, melihat ketulusan pendeta raksasa tersebut, ia menjadi luluh dan memaafkannya.
Namun demikian, ia meminta supaya Resi Daksotama dan Dityahinu meninggalkan tanah Jawa, karena jika melihat mereka, bisa-bisa kenangan atas kematian Prabu Basukesti bangkit kembali. Resi Daksotama dan Dityahinu berterima kasih atas kemurahan hati Raden Basudara. Resi Daksotama pun mendoakan supaya Raden Basudara bisa menjadi raja yang baik dan memimpin tanah Jawa dengan adil bijaksana. Setelah berkata demikian, Resi Daksotama dan Dityahinu mohon pamit pergi meninggalkan mereka. Kedua ayah dan anak itu menyatakan bahwa mereka akan kembali ke negeri asal usul mereka, yaitu Kerajaan Tiswa di tanah seberang. Demikianlah keadaan kini kembali aman dan tentram. Pada hari yang dianggap baik, Raden Basudara pun dilantik menjadi Raja Wirata yang baru, bergelar Prabu Basukiswara. Sebagai menteri utama untuk menggantikan Patih Jayaloka yang telah meninggal, Prabu Basukiswara pun menunjuk sang kakak ipar, yaitu Arya Manungkara, supaya menduduki jabatan tersebut. Akan tetapi, Arya Manungkara menolak dengan halus. Ia merasa tidak pantas memegang jabatan Patih, karena dirinya ikut bersalah telah mengubah Dityahinu menjadi patung. Akibatnya, Resi Daksotama marah dan mengirimkan tenung ke Istana Wirata. Atas kejadian itu, Arya Manungkara merasa bahwa dirinya ikut berdosa menjadi penyebab kematian Prabu Basukesti dan Patih Jayaloka. Prabu Basukiswara lalu menunjuk Arya Sriati sebagai patih. Namun Arya Sriati juga merasa keberatan. Arya Sriati dan Arya Manungkara lalu mengusulkan agar Arya Wasita saja yang diangkat sebagai patih. Arya Wasita merasa segan karena dirinya adalah punggawa baru di kerajaan Wirata. Namun Prabu Basukiswara mendesak adik iparnya itu, sehingga akhirnya bersedia menerima jabatan tersebut. Maka sejak hari itu, Arya Wasita pun berganti gelar menjadi Patih Wasita. Beberapa hari setelah Prabu Basukiswara menjadi raja, Dewi Wastu melahirkan seorang bayi laki-laki. Prabu Basukiswara pun memberi nama putra keduanya itu Raden Basuketu.